Pemirsa Warta 9, saat ini kita berada di kediaman Bapak Yunus Anis ya. Beliau ini adalah mantan ketua RT 6 yang sekarang purna jabatan Pak ya. Purna jabatan ketua RT 6 sini. Dan kali ini Pak Yunus sharing pengalamannya digigit ular ngoten Pak ya. Digigit ular, dan semoga nanti wawancara ini bisa berguna ya. Karena pada episode yang lalu Pak Yunus itu Pak Kukung ya. Pak Kukung ya pernah tak lama lalu ya Pak Kukung baru saja digigit ular ya Pak Yunus. Dan Pak Kukung memang bilang kalau ada warga RT 6 yang lain yang juga digigit ular, yaitu Pak Yunus. Iya, tapi tempatnya tidak di sini digigit. Itu bisa dijelaskan Pak Yunus, kejadiannya seperti apa Pak Yunus? Ya itu kan di rumah anak saya, di perumahan Palem Pertiwi. Pak Yunus itu kan rumputnya sudah tinggi. Itu kapan Pak kejadiannya Pak? Ya tahun kemarin. Tahun 2022 ya? 22 ya. Nah itu saya kan lihat rumah anak saya kan yang suaminya kan layar, jadi tinggal sendirian. Kok rumputnya tinggi-tinggi, rumput golf itu. Rumput golf ya. Kita potongnya sama gunting. Kita potong itu gunting. Terus kok cedit apa ya? Ini di telunjuk ini. Telunjuk kok cedit? Kok ada titik, jadi dua. Ada dua titik gitu. Tapi saya enggak lihat dua Pan. Gitu yang penting kemeng. Paling kena kawat. Paling kawat. Ternyata lama-lama tak biarkan gunting lagi. Gunting lagi loh. Kok biru? Kayak bekas coblosan itu. Kena jadi birunya biru gelap. Enggak biru sekali ya. Artinya biru lah. Kok wah. Ini apa ya kalau jengking tak apa? Tak piai anunya Pak, rumputnya. Begitu di piak ular. Nah itu jadi saya karena ular masker tak buka, tak ikatkan ke tangan. Jadi tujuannya supaya nggak nyebar Pak. Iya. Racunnya supaya nggak nyebar. Sehingga ini diikat erat. Iya, maksud saya gitu. Pak, itu yang gigit ciri ularnya seperti apa Pak? Ya lorek-lorek gitu Pak. Lorek-lorek. Iya. Warnanya Pak? Ya putih. Masih kecil, sak kelingking ya. Iya, putih hitam gitu. Oh, putih hitam. Jadi ular weling Pak ya. Kalau mungkin ular weling. Ya, kalau yang kuning hitam kan ulang. Iya. Ya, hitam putih ya. Iya. Tapi anak saya bilang kan itu begitu tahu itu ular, tak pegang kepalanya Pak. Berani ya jenengan ya? Iya, saya megang-megang gitu kan saya pegang. Terus tak masukkan kotak plastik makanan itu. Tak kasih rumput, malah tak kasih cangkir, tak kasih. Malah mau dipiara nih jangan. Terus saya kan gini. Ini bakaran ya. Mau dibakar sama anak saya. Terus ketemu Pak Gozali, Pak Yunus gigit ular. Ya apa? Kan Pak Gozali kan bagian pengobatan. Iya, dia backgroundnya ke obat-obatan kayak medicine gitu. Jangan dibakar, kasih buang aja ke kali. Nggak usah dibakar. Ya sudah dibuang. Ularnya itu dibawa ke Manganti Permesi ini Pak? Loh iya, saya bawa ular. Jadi dari Palem Pertiwi. Saya taruh di sebelahnya TV itu. Semua dibawa pulang ya, buat pajangan ya. Nah itu. Tapi saya sudah dulu sama anak saya, langsung ke dokter. Ternyata dokter umum. Dokter umum Pak ya? Depannya pom bensin Karangturi. Di sana kan memang diikat terus dilepas. Ditangani, saya pokoknya ditangani. Cuma dia memang ngomong, waduh saya enggak punya antibisa. Antibisa enggak punya ya? Enggak punya. Iya, suntikan untuk. Loh dok, disuntik? Enggak, saya enggak punya. Tapi saya juga diam, kok dia enggak nyarankan suruh ke rumah sakit, enggak, ditangani. Nun sewu, Pak Yunus itu penanganannya disuntik apa itu Pak? Atau dikasih obat apa Pak penanganannya? Iya cuma enggak disisir, cuma enggak tahu ditutuli apa, dibalut, jadi dibalut. Jadi penanganan luka luar? Iya, luka luar. Iya, cuma dibersihkan gitu Pak ya, cuma kasih alkohol gitu mungkin ya. Ya dia tanya, digigit apa? Ular, saya bilang gitu. Loh Pak,
Bapak ini Pak Mangular, bukan saya gunting rumput, kok tadinya enggak tahu kok biru, lama-lama kok biru. Nah itu saya mulai curiga, saya lihat. Terus jadi setelah ditangani di dokter umum itu Pak, yang di Benturi itu ya, di Pembedasan Benturi. Terus saya dikasih rujukan. Ya. Pak, kalau Bapak nanti sekiranya tidak enak badan semua, langsung ke rumah sakit, rujuk ke rumah. Ini saya bawakan rujukan. Gitu. Rumah sakit yang terdekat dan baru ini kan Eka itu. Dekatnya Safira Pak ya? Iya Safira. Memang dokternya sama rumah sakitnya dekat. Itu rumah sakit apa namanya? Eka Usada ya? Eka Usada. Ya. Di situ saya sampai malam jam berapa? Oke, jadi dari siang sore itu jam dari rumah. Langsung pulang setelah ditangani pulang. Tapi anak saya nggak mau karena itu ular. Rumah sakit aja. Oh, nggak mau ambil risiko istilahnya. Iya, kan nggak dikasih hati bisa. Dari dokter umum itu. Iya, langsung ke jam berapa kira-kira itu Pak? Ya sorean. Sorean ya. Iya. Sebelum senja, sebelum gelap. Iya, belum. Oke, terus sampai rumah sakit itu jam berapa? Diterima sampai jam 9 atau jam 8. Oh, malam sudah malam Pak ya. Iya, karena saya kan sambat terus, nggak enak badan terus. Nah, itu maksud saya. Artinya durasi atau jangka waktu ketika mulai digigit sampai di rumah sakit Eka Usada kan itu berapa jam kira-kira? Ya jam 2 sampai jam 2 siang sampai jam 8 malam. Iya. Artinya ada itu sudah badan 6 jam ya? Iya, badan rasanya seperti apa Pak? 6 jam itu Pak? Wah, nggak enak sekali. Kayak mau sese tapi itu belum sampai sese. Jadi sampai di situ dia, Pak, ini kita minta rujukan di sini enggak mampu untuk menangani. Eka Usada juga nggak mampu? Iya, makanya terus dia ngomong, Pak, terserah mau di Gresik apa di Surabaya. Anak saya Surabaya aja. Oh gitu. Pak, di Eka Usada itu gimana? Kondisi fisiknya Pak Yunus atau yang dirasakan gimana? Waktu ini saya ingin tahu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, itu kondisinya seperti apa Pak Yunus? Ya tadinya waktu awal masuk rumah sakit belum selesai. Malah saya dikasih, belum selesai, cuma enak, badan ini tidak enak rasanya. Kayak kemeng atau gimana Pak? Enggak, larinya ke perut. Oh, larinya ke perut, terasa gimana Pak perut? Perutnya kayak seba gitu. Oh, kayak seba ya? Iya, seba. Seba terus hasilnya keringat dingin gitu Pak? Keringat dingin enggak ya? Cuma rasanya badan ini enggak enak sama sekali. Kayak enggak enak gitu Pak? Iya. Terus itu setelah di rumah sakit dia enggak bisa nangani, gimana nih dirujukan kemana? Surabaya apa tapi di sini enggak ada ambulannya. Oh, di Eka Usada waktu itu belum ada ambulan? Iya, belum ada ambulan. Nah, ternyata minta tolong itu Om Bodo itu. Oh, jasa ambulan gratis Om Bodo itu Pak ya? Iya. Oke, itu Pak Yunus dibawa kemana itu Pak? Langsung RKZ. Minta RKZ ke Surabaya ya, RKZ Surabaya. Begitu sampai di sana langsung ditangani di UGD, di siset. Ya? Iya. Langsung di siset ditangani. Ya rada perih tapi aku sekarang. Ketika di siset itu darah yang keluar seperti apa warnanya Pak? Ya biasa. Biasa, darah enggak hitam enggak. Nah, itu dulu apa? Belum selesai. Saya dikasih kasih apa? Oksigen. Bantuan pernafasan ya. Iya, saya ngomong loh, saya enggak selesai kok dikasih. Enggak apa-apa Pak untuk nambah biar seger. Pinter banget mantri ini dokter. Oh, dokter. Iya. Dikasih gitu. Memang setelah itu ternyata memang betul-betul selesai. Oh, gitu. Jadi mereka kayaknya udah tahu Pak. Udah tahu ya. Udah tahu bahwa ini akan menyerang ke jantung ini gitu ya. Bukan jantung, ternyata ke ginjal. Oh, ke ginjal. Yang kena makanya saya sampai cuci darah itu karena menyerangnya ke ginjal, makanya perut yang diserang bukan sini Pak. Jadi yang bisa ularnya ini, bisa ular itu menyerangnya ke ginjalnya Pak ya waktu itu? Iya. Itu sorry Pak, bukan apa karena Pak Yunus punya riwayat ginjal gitu? Oh enggak. Enggak. Cuma saya punya riwayat liver dulu. Riwayat liver. Hepatitis B. Dulu udah masih anak satu. Sekarang kan udah. Oh, oke. Jadi waktu itu gimana Pak? Taunya di mana kok nyerang ke liver? Oh, ke ginjal. Iya, dokter. Ginjal. Oh, dokternya bilang ya. Iya, langsung gua dapat kamar, tapi kamar yang AC
Waktu itu penuh, Iya. dikasih kamar yang nggak pakai AC, pakai wire. Badan tambah sumuk, Pak. Iya. Bisa sumuk. Tapi saya dalam keadaan nggak sadar, kata anak saya, papa ngamuk-ngamuk, lalu mulai aja. Kok dengaran biasanya? Oke, tapi Pak Yunus nggak merasa begitu ya? Nggak merasa ngomong gitu. Jadi artinya ini Pak Yunus mulai kehilangan kesadaran. Iya. Jadi yang dialami setelah itu jam berapa kira-kira Pak di RKZ itu Pak? RKZ ya malam sampai Waktu di UGD itu jam berapa? jam itu jam 10 dari jam 10-an, sana. ya? Kan iya. tadi dari Eka Usada jam 8. Iya. Jam 10-an gitu. Iya, tapi kan banter terus. Jadi artinya ini durasinya 8 jam. Dari mulai ke Gigit iya, sampai ke RKZ. Mungkin RKZ sudah pengalaman, tahu, langsung datang, langsung ini apa, digigit ular. Setelah 8 jam itu yang Pak Yunus alami itu adalah sesak nafas. Belum. Oh, belum? Belum. Setelah di RKZ baru. Ya, di RKZ itu kan artinya kan sudah 8 jam Pak. Iya. Jadi tapi dikasih ini belum. Makanya saya protes. Oh, belum. Loh, Pak, saya kok dikasih Jadi setelah 8 jam, setelah di sana 8 jam baru terasa sesak. Masuk kamar tuh sesak. Biasanya nafas enak, seger gini. Alhamdulillah ya orang sehat. Diagnosanya atau analisanya itu dari dokter, ditangani dokter katanya ternyata harus cuci darah. Ginjal. Iya kan, bolak-balik diambil darah Pak. Ambil darah, dilihat apa tekanan darah itu lengkap gitu. Iya. Tapi enggak sampai dikasih kabel-kabel itu. Nah, itu cuma diinfus tok. Jadi akhirnya cuci darah itu Pak ya? Cuci darah sampai 2 kali. Tujuannya apa itu Pak, cuci darahnya itu? Katanya sudah menyerang ginjal. Oke, jadi ginjalnya bisa ular itu sudah lari ke ginjal dan sudah beredar ke seluruh tubuh, ke darah gitu maksudnya? Iya, tapi baru ke ginjal, belum ke jantung ya, palingnya sudah masalah. Iya, oke, saya ulangi Pak ya. Jadi kira-kiranya bisa ular itu sudah menyerang ke ginjal gitu Pak ya. Makanya sehingga penanganannya harus cuci darah supaya makanya saya kaget supaya tidak menyebar kemana-mana gitu Pak ya. Saya kaget loh, cuci darah, istilah saya juga gitu. Ini nanti cuci darah ya, istilah ya sebagai penanganan ya ada kepin waras ya. Iya. Itu cuci darah sehari apa 2 hari. Besok cuci darah lagi ya, karena ini masih ada kelihatan sedikit, masih ada sedikit. Ada racunnya masih ada. Iya, masih ada, masih beredar. Nah itu kedua kalinya. Oh enggak, habis itu saya cuci darah kedua itu saya cuci darah pertama sudah dibolehkan pulang karena saya kan minta pulang. Oh jadi enggak sempat opname istilahnya Pak ya? Sempat opname. Berapa lama opnamenya Pak? 2 hari apa? 2 hari ya? Iya. Baru cuci darah pertama, iya, terus baru pulang? Iya, 2 hari, terus pulang. Ternyata suruh kontrol, cuci darah, sebelum kontrol suruh cuci darah. Iya, oke. Yang kedua Pak ya? Iya, kedua, suruh cuci darah. Tapi bukan dari rumah, bukan dari opname, dari rumah. Dari rumah, sudah pulang. Iya. Dari rumah suruh cuci darah, siang. Iya. Di situ, terus dilihat, di lab ternyata sudah bersih. Bersih, gitu ya. Malamnya kan ke dokternya. Cuci darah yang kedua itu selang berapa hari Pak? 2 harian. Selang 2 hari. Iya, 2 hari kan. Iya. Nah itu setelah cuci darah malamnya ke dokter saya. Cuci darah kedua ya? Iya. Setelah cuci darah kedua. Ternyata dia membaca hasilnya, sudah bagus, sudah bersih, sudah boleh makan. Soal makan nggak ada cara. Nggak ada larangan. Saya pokoknya mau rasanya masalah kayak mau aja mati ya. Rasanya sudah tegang gitu Pak ya? Sudah, iya betul, Pak ya? tegang. Karena nafas sulit Pak. Sulit nafas ya? Enaknya orang sehat nafas saya enak. Ini mau ngambil nafas saja angel. Karena racunnya sudah mulai. Ya, untung dikasih ini oksigen itu, nggak dikasih oksigen wes Terus saya kan dikasih yang corong ini Pak, corong sumpok Iya. Pak, kalau bisa jangan yang ini. Terus kasih yang lain. Terus itu dikasih yang kabel.
Nah, dalam keadaan sudah enakan gitu ya, Iya. Pak, gimana saya? Ya sudah, bisa pulang, langsung. Iya. Pak Yunus, kemarin itu kan Warta 9 sempat membuat video ya, judulnya Menganti Sarang Ular Pak ya. Iya. Itu karena memang menurut keterangan warga di sini Pak Iwan banyak. itu di Menganti ini banyak kejadian gitu ya. Iya. Ini termasuk kejadiannya Pak Yunus di Palang Pertiwi. Ya dulu warga saya yang dulu rumah situ Pak Kasija, tadi terus pindah blok A. Itu saya pernah masih RT, saya dipanggil. Kan suaminya kan kerja di kantor. Iya. Panggil, Pak, tolong di rumah ada ular. Hmm. Yang tidur di depannya anaknya, anak laki masih kecil. Iya. Saya dipanggil, ya itu saya bawa bambu saya, mesti terus tak alanya dia selalu tampil. Ular apa itu Pak? Kobra. Kobra. Sini banyaknya kobra. Sini banyak kobra. Nah itu seperti itu. Artinya memang benar Pak ya. Pak Iron yang ngomong bahwa menganti Iya, sarang ular betul. itu benar Pak ya. Loh, Pak Andi, ya ini cerita ya. Iya. Flashback aja. Pak Arsad, Pak Arsyad. Nggih. Pak Andi kan bulldozer. Nggih. Saya Pak Arsad, Pak RW, kebetulan Pak RW Pak juga. Mar, nggih. Iya. Pak Mar, nggih. Pak Andi bilang, ada ular kobra besar. Pak Andi bulldozer di sana. Di sana. waduk itu Pak. Ya, Apa? iya di sananya rumahnya. Pos. RT6 Sananya pos Gasibu ya. sana tuh Pak. Nggih. Yang panjang 2 meteran lebih. 2 meteran tuh Pak. Iya. Itu Arsad juga ular. Masih alhamdulillah masih sehat Pak Arsad. Nggih. Besoknya meninggal Pak Arsad. Tapi enggak digigit ular. Oh, setelah melihat itu Ya, cerita maksudnya. ya. Ini istilah Itu ada Pak RW juga waktu itu saya kan duduk di pos sama Pak gitu, RW. Pak, ya. Pak Andi bulldozer itu ada ular Iya. lari. ini istilahnya Ternyata alang-alang Kisah-kisahnya juga gitu, Pak, ya. tempat ya. jadi Memang ular almarhum ini banyak, atau Pak. Pak Arsyad almarhum ini sebelum meninggal itu sempat melihat ular Kobra. kobra 2 meter gitu ya, meskipun nggak digigit Iya, enggak jauh. seakan-akan Iya, jauh. melihat gitu ya, Iya. sempat melihat gitu ya. Iya. Terus kalau bacanya ya Allah. Iya Pak Yunus, ini bagi pemirsa Warta 9 ini ada pembelajaran penting ya. Iya, memang untuk ular. Bagaimana kita melakukan penanganan yang cepat Pak ya? Iya. Penanganan yang cepat karena dari Ya kasusnya harus cepat memang. Iya. Iya, karena Kasusnya bisa Pak itu kan Yunus lewat ini- darah. Iya. Kasusnya Pak Yunus ini ada jeda waktu antara jam 2 siang sampai jam 10 malam Pak ya, berarti Pak ya, Sampai di atas itu, nginep Pak, ya. itu Kan sudah abnormal juga. dampaknya sudah sangat berbahaya Wah, sekali iya. karena Iya, menyerang cepat. ginjal Iya. sehingga Ginjal mengharuskan yang saya yang kena itu ginjal. ya, sehingga Makanya sampai mengharuskan cuci Pak darah. Yunus ini cuci darah sampai 2 kali ya. Iya. Jadi ini apa ya, ini bukan menakut-nakutin ya Iya, Pak Yunus, ini enggak, sekedar iya. sharing, Harus sekedar cepatnya sharing lah ya, orang bahwa digigit ular itu harus betul-betul butuh penanganan yang cepet-cepet. cepat ya. Sementara Jangan ditunda-tunda. dokter umum, nah ini yang Ah, ini iya, yang ini yang iya. mungkin semoga Warta 9 ini dipirsani ya, atau didengarkan oleh teman-teman medis kita ya. Sementara di dokter umum belum tentu mempunyai serum atau anti bisa Pak ya, anti bisa, racun iya. ular gitu ya. Nah ini semoga nanti ya, ini mungkin semoga dokter Dian mendengarkan ini dokter Dian ya, video ini, sehingga Yang barangkali nggih, rumah sakit aja mau nggih, program dokter jaga yang di RW 9 Pak, yang ini kita rintis akan semoga Terlaksana. terwujud Pak nggih, kalau didukung Amin. kepemimpinan Pak Yantoso Amin, RW amin. yang baru ya. Ya, Semoga amin. didukung dan juga warga ada dokter jaga supaya bisa nyetok gitu Pak ya. Iya, Bisa setidak-tidaknya tidak jauh-jauh. Iya, gitu. anti bisa gitu ya, atau anti racun ular gitu ya. Sehingga ketika terjadi kasus seperti Pak Yunus ini, warga bisa tertangani dengan cepat dan Iya. apa ya, tidak Memang akibatnya terlalu berdampak buat- yang berlebihan Pak ya. Iya. Nuhun saya Pak, itu total pengobatan habis berapa itu Pak? Kalau Iya, boleh tahu ini Pak. untung ada anak saya, Iya. 20-an lebih. 20 juta Pak ya? Iya. 20 juta lebih, bayangkan ya. Iya, eman. Iya. Kalau Itu coba kayak kuku, BPJS makanya gimana? saya kuku, saya acungi jempol, alhamdulillah. Iya, kejadian koko kemarin kan. Makanya saya lihat dari itu, alhamdulillah kuku sekali. Ya, kalau kejadian koko ya, ini buat pemirsa Warta 9 yang belum tahu kejadian sebelumnya bisa melihat
episode sebelumnya ya, menganti sarang ular ya, di situ akan dijelaskan bagaimana Koko warga RT 6 yang beruntung ya karena mendapatkan penanganan dari dokter hewan. Ini terus terang ya, terus terang kami tidak punya kompetensi untuk merujuk ya, bahwa kalau digigit ular bawalah ke dokter hewan. Kami tidak merujuk ke sana karena ini bukan kompetensi kami, tapi yang jelas Mas Koko terselamatkan Pak ya. Artinya terselamatkan di sini artinya tidak terlalu banyak kesulitan Pak ya. Jadi cukup dikasih antibiotik, kemudian antibodi, sudah tidak ada masalah. Setelah itu sudah kokonya mungkin ya lagi fisiknya juga kuat Pak ya. Ya, semoga itu ya. Semoga episode ini atau video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke Pak Yunus, terima kasih Pak. Sami-sami. Sudah sharing, selalu sehat Pak nggih. Amin. Selalu bahagia nggih. Amin. Salam buat Bu Yunus Pak. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak. Makanya saya wanti-wanti yang kena. Ya, ini nanti tak kirim ke burung.